Salam, selamat malam. Berjumpa lagi dalam ibadah streaming atau online. Saya yakin dan percaya Tuhan sangat memberkati saudara dan saya saat ini. Halo saudaraku yang ada di Denpasar, Tuhan berkati. Yang ada di kota Pasuruan, Tuhan berkati. Yang ada di kota Surabaya, Tuhan berkati saudara. Yang ada di Sidoarjo, Tuhan berkati. Yang ada di Magetan, Tuhan berkati. Yang ada di kota Sragen, Tuhan berkati. Yang ada di Karanganyar, Kartosuro, yang ada di kota Klaten, yang ada di Boyolali, yang ada di kota Ungaran, yang ada di kota Semarang, di Jogja, Magelang, Bandung, Bogor, yang ada di kota Kudus, hampir lupa, Tuhan berkati kota Kudus, yang ada di Samarinda, Tuhan berkati, yang ada di Indramayu, Tuhan berkati, yang ada di Lampung, yang ada di Medan, Singapura dan Malaysia, Tuhan berkati saudara dan saya saat ini. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan pada malam hari. Saudaraku, kondisi yang kita alami, kita lihat, kita jalani bersama-sama bukan makin baik. Kondisi makin amat tidak jelas. Sosial, politik, ekonomi, dari negara ke negara, dari kota ke kota, dari daerah-daerah, pribadi per pribadi, hampir seluruh manusia di dunia mengalami, saudara dan saya hampir-hampir mengalami satu hal yang sangat amat sulit kita pahami saat ini. Pertanyaan, apakah Tuhan Yesus berdiam diri dalam kondisi seperti ini? Apakah Tuhan Yesus hanya menjadi penonton dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah Tuhan Yesus hanya menjadi memperhatikan apa yang dialami oleh manusia atau orang-orang percaya yang sedang mengalami kegoncangan saat ini, saudara? Saya berikan tema masuk dan tunduk. Saya ulang lagi, firman Tuhan saya berikan tema masuk dan tunduk. Mari kita akan sama-sama belajar dalam kitab kita. Buka Alkitab saudara, ya bawa Alkitab atau yang ada di bawah HP. Kita akan sama belajar bersama-sama di dalam Matius 11. Matius yang 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Iya. Matius 11 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih dan sudah berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Rupanya saudaraku, saat ini kondisi seperti ini, Tuhan Yesus tidak pernah berdiam diri, tidak jadi penonton, tidak menjadi pemerhati, tidak menjadi satu pengkritik. Namun justru saat ini Tuhan Yesus sedang bertindak, sedang bekerja, Tuhan sedang bergerak pada saudara dan saya, seluruh umat manusia, terlebih orang-orang percaya. Dikatakan, datanglah kepadaku yang letih dan sudah berat. Yang artinya saudaraku, Yesus sedang memanggil saudara dan saya untuk masuk dalam tunduk kepadanya. Saudaraku, marilah datanglah kepadaku yang letih dan sudah beban berat, kata Tuhan Yesus. Ini merupakan undangan khusus, ajakan khusus, tawaran khusus untuk orang-orang atau seluruh manusia yang ada di dunia. Namun saudaraku, ini bedanya, membutuhkan respon pribadi. Apakah saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ajakan Tuhan saat ini? Itu yang pertama. Karena apa? Yesus sedang mencari orang-orang yang berani membuat keputusan secara pribadi untuk menanggapinya. Soalnya lagi, dalam kondisi seperti ini, yang pertama kali Tuhan menawarkan, mengajak, menghimbau. Rupanya Yesus sedang mencari orang-orang yang berani membuat keputusan secara pribadi untuk menanggapinya. Saya kira percaya, saya rindu, Tuhan rindu kita menanggapinya secara pribadi saat ini. Saya ulang lagi, firman Tuhan berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih dan sudah beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan kepada orang Kristen saja. Marilah datanglah kepadaku semua yang letih dan sudah beban berat, bukan hanya orang Kristen. Ini ajakan Tuhan Yesus. Apakah sudah mendengar suaranya? Apakah sudah mau meresponi panggilan? Saudaraku, saudara, Tuhan sudah mencari saudara dan saya. Yang dia bertanya, apakah sudah menanggapi?
undangan ini, ajakan ini, kalau kita peka saudara, menjadi harapan bagi yang peka. Sama lagi, ajakan undangan ini sudah menjadi harapan bagi yang peka. Karena apa saudara? Ada harapan baru bagi yang letih, lesu dan berbeban berat kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan. Yesus sudah mencari saudara dan saya. Tuhan tahu saudara letih lesu, sudah beban berat dengan masalah saudara, ekonomi, pekerjaan, keluarga, kondisi yang tidak pasti saat ini. Kalau pasti itu masih semangat. Kalau tidak pasti kapan akan berakhir, kapan akan berlalu, yang membuat saudara dan saya letih dan lesu. Karena berhubungan dengan keuangan, pekerjaan dan lain-lain. Saudara, rupanya seluruh manusia yang ada di bawah ini sedang memikul beban yang sama dalam kondisi seperti saat ini. Banyak beban yang membuat manusia saat ini menjadi letih dan lesu. Iya. Namun saudaraku, dibutuhkan kerendahan hati, iya, untuk kita peka mendengar ajakan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang butuh Tuhan dengan sanggup mendengarkan suara Tuhan. Saya kira percaya saudara mendengarkan suara Tuhan melalui khotbah saya ini. Setelah tadi ajakan, yang kedua apa? Apa perintah Tuhan Yesus terhadap saudara dan saya? Kalau saat ini saudara dan saya menghampiri, menemui Dia. Karena apa? Kalau kita menemui Tuhan Yesus adalah tempat yang tepat, alamat yang tepat, dan tidak akan pernah tersesat. Apa perintah Tuhan Yesus untuk saudara dan saya datang pada dalam kondisi seperti ini? Oke, ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Rupanya saudaraku, ya, Tuhan mau kalau saudara dan saya kita memikul kuknya. Kuk itu apa saudara? Palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang. Yang tujuannya apa? Untuk bisa dikendalikan oleh si petani waktu itu. Karena apa? Menarik beban berat sehingga vertikal. Ya, ada kayu palang begini dan kedua binatang dikendalikan oleh petani. Hewan yang dipasang itu harus spesies atau satu jenis, satu bidang. Kuda dengan kuda, kerbau dengan kerbau, ya. Lembu dengan lembu, tidak mungkin kerbau dengan lembu, kuda dengan kerbau, tidak bisa. Karena itu perlu satu kerendahan hati, perlu mau diatur bersama-sama. Kalau yang nama spesies dalam Kamus Alkitab menggambarkan sebuah kesukaran hidup satu bangsa atau ketaatan paksa pada Tuhan. Rupanya kok sedang dipasang Tuhan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan tujuan apa? Mau dikendalikan, mau diarahkan, mau dibawa ke sasaran yang tepat saat ini. Terlebih dalam kondisi seperti ini, biarlah kok yang dari Tuhan kita mau pakai, kita mau menurutinya, saudara. Karena Tuhan gak mungkin menghancurkan masa depan saudara, Tuhan gak mungkin menghancurkan keluarga saudara, Tuhan gak mungkin menghancurkan pekerjaan saudara. Karena dalam Alkitab juga katakan, dalam Kamus Alkitab itu artikel itu adalah saat ini dimaknai sebagai ketaatan atau ketundukan kepada Tuhan. Rupanya kita harus tunduk. Setelah kita datang kepada Tuhan, mendengar pajakan, kita harus dipasangi kuk oleh Tuhan. Kita harus tunduk walaupun kadang-kadang rasanya berat. Ini mau tidak mau kita mau. Saudara, kita mau mengandalkan siapa? Kondisi tidak pasti seperti ini. Dunia ekonomi, politik dan semua bergoncang saat ini. Saudara, biarlah kita mau dipasang kuk oleh Tuhan. Supaya apa? Kita mau dikendalikan oleh Tuhan. Kita mau diatur oleh Tuhan. Kita mau diarahkan Tuhan. Dan saya kira percaya saudaraku, kalau kita mau
kita perlu belajar kepada Tuhan Yesus. Kalau kita nggak belajar kepada Yesus, tidak mungkin kita bisa memukul. Karena kita punya pengalaman, pemikiran, kepandian, relasi, saudara. Jadi memukul itu kalau kita belajar pada satu pribadi Yesus. Karena tanpa belajar pada Dia, rasanya tuh tegang, rasanya tuh tertekan dan bosan, terlebih kondisi seperti ini. Kok seperti ini tuh nggak bisa pergi, nggak bisa kemana-mana, semua dibatasi, kondisi tidak pasti, saudara. Ini yang membuat kalau kita tidak belajar pada Tuhan Yesus dan kita memikul kok kita masing-masing, kita akan tertekan dan bosan. Namun karena kita mau belajar, saya kira percaya, saudaraku, ya, kita akan diajar Tuhan, yaitu rendah hati. Rendah itu hati, saudara. Rendah hati itu hati mau dibaca, hati yang mau diajar, hati yang mau dididik oleh Tuhan. Tujuan Tuhan memasang kok saat ini untuk saudara dan saya, mau tidak mau, ya, supaya saudara dan saya rendah hati. Dan apa janji Tuhan tentang hal ini? Ya, kita lanjutkan, kita bacakan. Ya. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku, tujuannya apa? Janji Tuhan apa untuk saudara saya? Ya, supaya jiwa kita mendapatkan ketenangan dalam kondisi yang seperti ini. Mari kita sama-sama dengan rendah hati mengikuti apa yang Tuhan mau bagi saudara dan saya. Kita pikul kok kita masing-masing. Memang rasanya berat, rasanya abot, jenuh, bosan, saudara. Namun kalau kita mau melangkah, kasih karunia Allah, kekuatan Allah memampukan saudara dan saya untuk kita memikul kok kita masing-masing, supaya kita akan melihat perkara yang besar terjadi di depan sana. Mujizat dan kemuliaan Allah Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya yang mau, saudaraku, memikul kuk kita masing-masing. Ya, mari saudaraku, maju terus, Tuhan berkati. Ya, jangan menyerah dengan apa yang Tuhan izinkan saya terjadi. Rupanya dalam kondisi seperti ini, kalau sudah mendengarkan suara Tuhan, ya, rupanya Tuhan sudah memasang kuk kita masing-masing. Tuhan mengendalikan hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, dibawa ke sana supaya saudara. Dan selanjutnya damai sejahtera menyertai saudara dan saya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami ucapkan syukur dalam pelajaran ini. Rupanya dalam kondisi seperti ini Kau tetap berbicara sangat luar biasa. Engkau berbicara jelas pada kami. Engkau mengajak kami, mengundang kami. Dalam kondisi seperti ini kami harus datang kepada Engkau. Dan rupanya Tuhan, kalau datang pada Engkau, Engkau yang mengendalikan hidup kami, mengarahkan hidup kami, menuntun kami, supaya kami mengalami kemuliaan. Dan dalam kami memikul Kau memberikan damai sejahtera dan sukacita surgawi, kasih karunia menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Haleluya, amin. Salam, salam, salam. Tuhan berkati. Maju terus, jangan menyerah. Tuhan bersama saudara saat ini. Kondisi seperti apapun rupanya, Tuhan menyertai saudara dan saya. Haleluya, amin.